Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Roh Kudus, hadiah kepatuhan untuk mengatasi kesepian dan ketakutan di dunia yang penuh tantangan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 14, ayat 15 sampai ayat 20, dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu merasa sendirian atau ketakutan saat menghadapi masalah hidup dan bingung harus berbuat apa? Ini bukan hal baru. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Dia tahu betul bahwa mereka sedang dalam pergumulan yang sangat besar. Yesus akan segera meninggalkan mereka secara fisik. Murid-murid takut, bingung, bahkan mungkin putus asa. Mereka belum paham bagaimana mereka bisa bertahan tanpa kehadiran Yesus secara nyata, seperti yang mereka alami selama ini. Dalam konteks itu, Yesus memberi janji yang luar biasa. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan penolong lain untuk menyertai kamu sampai selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh Kudus, yang akan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Apa maksud Yesus dengan perkataannya ini? Dia mau murid-muridnya memahami bahwa ketaatan kepada perintahnya bukan sekadar kewajiban. Itu adalah jalan membuka pintu bagi Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya berperan sebagai penghibur ketika kita sedih, tapi juga kekuatan yang akan memampukan kita mengatasi kesepian dan ketakutan di tengah dunia yang penuh tantangan. Sekarang, mari kita ajukan lagi pertanyaan introspeksi ini. Apakah kita benar-benar sadar bahwa ketaatan kita pada firman Tuhan adalah kunci utama agar Roh Kudus bisa berkarya nyata dalam hidup kita? Banyak orang merindukan kuasa dan kehadiran Roh Kudus, tapi mereka lupa atau bahkan mengabaikan perintah Tuhan. Mereka ingin mujizat tanpa harus taat. Mereka ingin memiliki damai tanpa harus menyerahkan diri sepenuhnya pada perintah Tuhan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi kita di masa kini. Di tengah dunia yang makin penuh tekanan, kemungkinan pandemi berikutnya, konflik sosial yang bisa muncul kapan saja, dan pergumulan pribadi, kita cenderung merasa kesepian dan merasa takut. Padahal Tuhan sudah berjanji, Roh Kudus selalu menyertai kita. Namun, apakah kita sudah membuka pintu hati kita melalui ketaatan kita pada firman-Nya? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata? Banyak dari kita juga masih meremehkan kuasa Roh Kudus. Kita menganggap Roh Kudus hanya sebagai sebuah suasana rohani atau perasaan nyaman. Padahal Roh Kudus adalah penolong sejati yang berkuasa menuntun kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, memberi keberanian, dan menjaga kita dari godaan serta keputusasaan. Ingat akan perkataan Yesus, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Ini sebuah janji kasih yang sangat kuat,
Tapi janji itu baru bisa kita alami kalau kita taat dan membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Jadi, inti pesan Tuhan di sini adalah, ketaatan adalah ekspresi kasih kepada Yesus. Dan melalui ketaatan itulah, Roh Kudus diberikan sebagai hadiah untuk mengatasi kesepian dan ketakutan dalam hidupmu. Mari kita refleksikan firman Tuhan ini melalui pertanyaan berikut. Sudahkah kita benar-benar taat pada firman Tuhan? Sudahkah kita membuka pintu hati untuk Roh Kudus bekerja secara penuh? Jika belum, jangan tunda lagi. Tuhan rindu kita mengalami damai dan juga kekuatannya secara nyata. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengakui bahwa selama ini mungkin kita sering lalai dan mengabaikan perintah Tuhan. Kita terlalu sibuk mencari kenyamanan dunia tanpa membuka hati penuh untuk ketaatan kepadanya. Mari kita akui dosa-dosa kita ini. Tuhan, ampunilah aku, karena telah lalai dalam mentaati firman MU, dan kurang membuka hatiku untuk Roh Kudus, agar bekerja dalam hidupku. Sekarang, mari kita ambil keputusan untuk selalu mengindahkan firman Tuhan ini. Kita mau hidup taat, membuka pintu hati kita selebar-lebarnya, menerima Roh Kudus sebagai penolong dan sahabat sejati dalam setiap langkah hidup kita. Mari ulangi bersama komitmen berikut ini sebagai manifestasi iman kita. Aku memilih taat kepada perintah Tuhan. Aku membuka hatiku untuk Roh Kudus bekerja penuh dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan kesepian dan ketakutan menguasai hatiku, karena Roh Kudus adalah kekuatanku. Aku berjalan dalam damai dan keberanian, yang dari Tuhan saja. Ulangi kalimat ini beberapa kali dalam hati atau bersuara, dan biarkan pesan ini tertanam dalam alam bawah sadar kita. Jika merasa berat, ulangi sampai kamu benar-benar merasakan damai dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita tutup renungan ini dengan doa melalui lagu, biar iman dan pengakuan ini tertanam dalam hati kita. Aku datang membawa hati yang rapuh. Ku akui dosa dan kekurangan yang mengikatku. Ampuni aku, buka pintu hatiku untuk Roh Kudus-Mu yang hidup dalamku. Kehadiran Roh Kudus penolongku, menguatkan langkahku setiap waktu. Dalam kesepian, dalam ketakutan, Kau berikan damai dan pengharapan. Ku putuskan taat hidup di dalam kasih-Mu, menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Jangan biarkan aku terjatuh lagi, karena Kau setia menuntun kakiku ini. Kehadiran Roh Kudus penolongku, menguatkan langkahku setiap waktu. Dalam kesepian, dalam ketakutan, Kau berikan damai dan pengharapan. Roh Kudus tinggal di dalam hatiku, Kau penghibur setia kekuatan hidupku. Kini aku berdiri penuh percaya diri dengan kasih-Mu yang sempurna. Kehadiran Roh Kudus penolongku, menguatkan langkahku setiap waktu. Dalam kesepian, dalam ketakutan, Kau berikan damai dan pengharapan. Ku putuskan taat, Kudus penolongku, Kaulah damai di tengah pergumulanku. Amin, amin, aku percaya, aku percaya.
bawa hati yang lelah, mengakui semua beban yang melelahkan. Sucikah aku sentuh jiwaku kini dengan rohmu yang tinggal dalam hati. Kehadiranmu penghibur jiwaku, membimbing setiap langkahku maju. Saat sendiri, saat patah hati, kau hadir memberi kekuatan baru. Ku serahkan hidupku dalam pimpinanmu, menyerahkan semua rencana padamu. Kuatkan aku tetap dalam iman, karena kau setia sampai akhir zaman. Kehadiranmu penghibur jiwaku, membimbing setiap langkahku maju. Saat sendiri, saat tinggal hati, kau hadir memberi kekuatan baru. Roh penghibur, berkaryalah di hidupku, kawan dalamku, sumber kekuatanku. Kini ku bangkit penuh keyakinan dalam kasih-Mu yang kekal. Kehadiran-Mu penghibur jiwaku, membimbing setiap langkahku maju. Saat sendiri, saat patah hati, kau hadir memberi kekuatan baru. Kehadiran-Mu penghibur jiwaku, kaulah damai dalam perjalananku. Amin.